Gubernur Bali Wayan Koster mendampingi Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoli, melaksanakan peninjauan penerapan Do and Don't bagi wisatawan, dalam bentuk pamflet dan QR Code, di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Hal ini sebagai tindak lanjut dari aturan tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara, selama berada di Bali. Saat peninjauan, terpantau petugas imigrasi Ngurah Rai, membagikan pamflet Do and Don't ke setiap pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, melalui konter imigrasi. Petugas membagikan pamflet Do and Don't, atau selebaran terkait kewajiban dan larangan bagi wisman selama di Bali, dengan cara melekatkannya di paspor. Selain itu, selebaran tersebut juga dibuat dalam bentuk barcode, yang wajib dipindai melalui perangkat ponsel pintar. Selebaran Do and Don't yang dibuat dalam versi bahasa Inggris, Mandarin dan India saat ini, nantinya akan dibuat dalam versi bahasa lainnya, termasuk bahasa Rusia. Selebaran Do and Don't memuat 12 hal yang wajib ditaati wisatawan asing selama berada di Bali, di antaranya, menghormati adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Bali. Selain itu, selebaran Do and Don't juga memuat 8 larangan bagi wisman di Bali, seperti larangan menodai tempat suci dan tempat yang disucikan, larangan wisman berpakaian tidak sopan, atau tanpa pakaian, hingga larangan wisman bekerja atau berkegiatan bisnis, tanpa dokumen resmi. Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan, selebaran Do and Don't yang dibagikan kepada wisman ini, merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023, tentang tatanan baru bagi wisman ke Bali. Ini semua adalah untuk menyelenggarakan pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Dan sesungguhnya rencana ini akan kami terapkan setelah pandemi COVID-19. Dan memang ternyata momentumnya sekarang sudah tepat mulai diberlakukan karena banyak terjadi praktek-praktek yang tidak sepantasnya, perilaku buruk yang dilakukan oleh para wisatawan selama berada di Bali, dan contoh berbagai kasus yang terjadi di Bali yang dilakukan oleh para wisatawan mancanegara. Karena itu upaya untuk mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat ini, yang pertama adalah agar menghormati norma-norma kesucian pura, norma-norma kesucian tradisi dan budaya serta kearifan lokal Bali, dan yang utama adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian juga dituangkan dalam bentuk lembaran yang dimasukkan ke dalam paspor. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menteri, jadi para wisatawan yang memproses imigrasi sampai di Bali, itu dalam paspornya diberikan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Do and Don't selama di Bali. Saya kira ini sesuatu yang bagus agar penyelenggaraan pariwisata di Bali itu berjalan dengan tertib dan disiplin, yang bisa diikuti oleh para wisatawan mancanegara sejak begitu nyampe di Bali selama di Bali. Dan mohon kepada kawan-kawan media untuk menyebarluaskan kebijakan ini supaya semua pihak dapat mengetahui dan dapat melaksanakannya, khususnya bagi wisatawan mancanegara, termasuk juga para pihak yang menjadi bagian penyelenggara kepariwisataan di Provinsi Bali. Saya kira itu